Baik teman-teman, kali ini Ustadz akan mereview kembali materi yang sudah Ustadz sampaikan pada pekan kemarin. Sila yang pertama dulu, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sila yang pertama adalah yang pertama takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Kemudian sila yang kedua adalah persamaan derajat, kemudian ada perdamaian, terus menghargai hak asasi manusia, dan solidaritas antar sesama manusia. Lanjut di sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib, melestarikan budaya daerah, mencintai dan bangga dengan produk dalam negeri, dan bermain dengan rukun. Terus sila yang keempat adalah menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, diskusi kelompok, menerima hasil diskusi dengan lapang dada. Dan yang terakhir sila yang kelima adalah tidak berbuat curang, kemudian gotong royong membersihkan kelas, rajin menabung dan tidak boros, dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi ini adalah review materi pada pekan kemarin. Oke, sekarang Ustadz ingin kalian perhatikan contoh berikut dengan teliti ya. Nah, di sini Ustadz menampilkan contoh penerapan nilai Pancasila dalam bentuk cerita. Jadi di dalam cerita ini adalah cerita yang terkandung mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Oke, Ustadz akan mulai. Rahman, Bobby, dan Made adalah tiga anak yang berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun. Nah, yang pertama ini adalah salah satu penerapan dari nilai Pancasila, sila yang ke-1 atau yang pertama. Mereka bertiga memiliki solidaritas maksudnya memiliki solidaritas tinggi terhadap penderita COVID-19 yang sedang isoman dengan mengirim makan secara bergantian. Cerita yang paragraf yang kedua ya, ini adalah contoh dari sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga adalah sebagai anak Indonesia, maksudnya ini adalah ketiga anak tadi ya, Rahman, Bobby, dan Made. Mereka sangat bangga dengan produk dalam negeri. Ini merupakan penerapan dari sila yang ketiga. Kemudian jika ada permasalahan, mereka selalu berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini adalah contoh penerapan dari sila yang keempat. Terus selalu berbagi tugas dengan adil ketika menyelesaikan tugas kelompok. Nah, ini adalah contoh dari penerapan sila yang kelima. Ustadz berharap kalian bisa memahami jika nantinya menemukan sebuah cerita yang mana cerita tersebut merupakan bagian dari contoh penerapan nilai Pancasila. Seperti itu ya. Oke, sekarang Ustadz akan memberikan tugas hari ini. Tolong diperhatikan, yang pertama buatlah narasi pendek. Narasi ini maksudnya adalah cerita seperti yang sudah Ustadz contohkan ya. Narasi pendek yang berkaitan dengan contoh penerapan nilai Pancasila. Jadi cerita yang akan kalian buat nantinya harus cakup keseluruhan dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Kemudian yang kedua adalah narasi tersebut ditulis di buku tulis. Dan yang terakhir, foto dan upload tugas di Classroom. Nanti akan Ustadz siapkan Google Form-nya di Classroom setiap kelas di kelas 6. Seperti itu ya teman-teman, pembelajaran kita hari ini. Ustadz berharap kalian mampu menyelesaikan tugas hari ini dengan tepat waktu. Kita belajar disiplin sesuai dengan kesepakatan di awal yang sudah kita sepakati bersama.
Kalau ada yang kurang berkenan, Ustadz minta maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.